Semangat pagi Sobat Ngompres, ngobrol prestasi. Ya, kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih alur PPDB di SMK Negeri 1 Lumajang. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Nah, di sini kita akan kupas tuntas semuanya, persyaratannya, alurnya dan semuanya. Dan kita juga akan membuka tanya jawab. Iya, silakan nanti yang mau bertanya nanti akan kita jawab. Dan di sini sudah ada helpdesk SMK dari Lumajang, iya, helpdesknya PPDB. Urusan PPDB. Silakan dengan Bapak siapa Pak? Pak Anis Siswanto. Pak Anis Siswanto. Oke, saya ditemani dengan Cik Me. Panggilan akrabnya. Oke, sebelumnya kita sapa dulu ya. Oke. Biasanya Ciralu, open your mind. Ya, sahabat yang sudah bergabung, siapkan pertanyaannya biar nanti kalian pertanyaannya terjawab dengan ini ya, sesuai dengan legowo, iya, biar enak. Oh, berarti harus ini. Karena begini Pak Anis ya, yang kita tahu bahwa selama ini di grup Telegram itu banyak yang bertanya sana sini kan gitu ya. Nah, karena memang sebenarnya sudah ada juknis, tapi kadang ketika kita membaca itu kurang jelas mungkin. Jadi nah, ini kesempatan kita di Ngompres kali ini kita akan membahas tuntas. Jadi Pak Anis nanti kami mohon untuk bisa menjelaskan pertanyaan yang sudah muncul dari Telegram itu ya, dari yang kemarin itu. Kalau sampai detik ini nih mulai di titik mana nih? Oke, untuk saat ini kita semua harus paham bahwa posisi atau alur atau jadwal pendaftaran peserta didik baru itu baru sampai pada sekolah asal atau SMP asal memasukkan nilai rapot. Betul. Jadi harus dicermati, sebenarnya bisa saja dengan mudah, sebenarnya sudah jelas di situ. Kita cukup mencermati tanggal berapa hari ini, sedang apa yang kegiatan yang sedang berlangsung pada PPDB ini. Betul. Gitu. Kalau kita lihat sekarang ini tanggal 9 ya. April. Tanggal 9 berarti di situ adalah entry nilai raport oleh kepala sekolah SMP atau sederajat. Iya, berarti ini operator sekolah asal ya. Benar sekali. Oke. Jadi kita sudah di tahapan itu. Kemudian berarti ini masuk ke pra pendaftaran ya? Ya, masuk pra pendaftaran. Oke. Untuk info di SMK Negeri 1 Lumajang ini juga mengikuti ini ya? Ya, pasti seluruh SMA, SMK Negeri se-Jawa Timur pasti mengikuti ini. Kalaupun ada pengecualian beberapa SMA yang memiliki karakter tersendiri, itu sudah disampaikan dalam juknis bahwa SMA tersebut tidak mengikuti yang model ini begitu. Oh, jadi boleh ya? Itu bisa ya? Bisa wewenang. Bukan boleh, tetapi dia karakteristiknya berbeda dengan SMK pada umumnya. Oh, begitu. Ya, mungkin Cime ada sesuatu nih yang ingin disampaikan. Mungkin kemarin-kemarin kalau Cime menyimak tuh ya. Menyimak pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ada yang bertanya tentang kakak. Nah, ini untuk bagaimana kalau Pak Anis ini menjelaskan dulu alurnya, misalnya ini pra pendaftaran. Setelah itu apa yang harus dilakukan gitu. Oke. Urut dari situ. Dari jadwal, dari tanggal sudah jelas bahwa sampai besok tanggal 10 itu posisinya hanya operator SMP atau kepala sekolahnya atau petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Itu memasukkan nilai. Baru hari Senin tanggal 12 siswa atau calon pendaftar itu baru ngecek di webnya di ppdbjatim.net itu ngecek rapotnya nilainya benar atau tidak, sudah masuk apa belum, benar gitu. Jadi kemudian dari pengecekan itu jika belum maka konfirmasinya kemana? Ya otomatis ke SMP-nya. Ke SMP-nya lagi. Jika ada salah kemana? Di situ ada
menu di akun siswa nantinya untuk mengambil atau memverifikasi itu akunnya menggunakan NISN, NISN dari nomor sekolah ya. induk Siswa siswa nasional. nasional, oke. Betul. Yang sudah terdaftar ya tentunya ya. Tentunya. Atau tanya ke SMP-nya pasti diperoleh, Iya, didapati. betul. Gitu. Jadi bisa dibetulkan ya kalau misalnya Ya. ada nilai raport Ya, yang itu salah. ada di tanggal 12 sampai tanggal 14. 14 itu ngeceknya. Ngeceknya. Ya, Ya. itu ngeceknya. pembetulannya bisa Langsung bisa saat itu juga ketika sampai petugas SMP-nya di sini online juga karena ini semuanya online. iya Tidak serba ada tatap online muka, ya. semuanya online. Jadi ini murni tidak ada misalnya ada yang curiga bahwa SMK 1 bisa nih ini diselip-selip gitu. Nggak ada ya karena Nggak ada, semua nggak ada. online dan semuanya online. Ya. bisa tahu siapa yang mendaftar dari mana itu bisa kita lihat dari nilainya juga ya. Bisa Untuk nggak? melihat saya pikir tidak ada fitur untuk melihat di situ. Jadi asumsi kami juga belum mendapatkan penjelasan ini, masih besok hari Selasa sampai hari Jumat Betul. bagian saya untuk mendapatkan penjelasan itu. Iya. Namun pengalaman kemarin kita tidak tahu juga berapa terendah, tertinggi atau sudah berapa pendaftar, tidak ada yang tahu. Nggak ada yang Jadi tahu. sesuai tanggalnya itu hanya hari pendaftaran, ya sudah isinya sudah, pendaftaran saja. Oh begitu. Gitu ya. Jadi Pak Anies belum bisa mengecek ya berapa bisa. banyak yang sudah mendaftar gitu. Tidak ada. Jadi kami Belum belum ya? mendapatkan akun atau hak mengakses web tersebut. Jadi hanya Begitu. berdasarkan petunjuk teknis ini, berdasarkan jadwal ini, gitu saja. Oke. Itu di tahap pra pendaftaran. Nah, nanti setelah melakukan itu ada tahap 1. Ya, Tahap nah, 1 nih apa nih Pak Anies yang harus kalau disiapkan? diurut harus dibaca benar dengan baik. Betul? Setelah nilai tadi sesuai atau disesuaikan atau pihak sekolah sudah melakukan pembetulan, maka proses berikutnya adalah baru pengambilan PIN. Iya. Oh, Nah, gitu. pengambilan PIN ini dilakukan oleh siswa oleh siswa, Iya. ya, secara online pula. secara Gitu. online. Ya, Jadi itu- gini, kalau misalnya saya sekolah di mana ya yang jauh dari sini, Gucialit misalnya. Saya SMP-nya Gucialit, terus saya mau mendaftar ke SMK 1. Ini apa bisa nih? Bisa. Jadi untuk pendaftaran di sini bukan mengacu pada dari mana asalnya, tetapi adapun zonasi itu adalah siapa pendaftar terdekatnya, tapi sejumlah sekian persen sesuai ada yang ada begitu. di Juknis, gitu. Iya. Jadi logikanya kalau yang dekat tidak ada yang daftar, otomatis yang jauh pun Yang kan jauh masuk. akhirnya diterima. bisa ya, Bisa masuk, bisa. begitu. Jadi untuk pilihan nih, Untuk pilihan informasi dari Juknis, siswa dapat memilih untuk SMK, betul? memilih 3 jurusan Hah? pada sekolah yang sama atau pada sekolah yang berbeda, gitu. Jadi Misalnya? kesempatannya 3. Misalnya Ya. saya mau Jurusan? daftar, Ya, ya. Iya. Terus saya mau memilih jurusan BDP. ya boleh. Pilihan pertama, Ya. pilihan kedua TKJ Ya, misalnya. bisa. Pilihan ketiga kimia industri boleh. Sangat boleh, gitu. Jadi 3 pilihan, haknya mendapatkan 3 pilihan. Oh pilihan. begitu. Gitu. Jadi enak ya. Maksudnya kita masih punya peluang bisa diterima Iya, gitu. makanya 10%-nya itu nanti masing-masing jurusan masuk enggak di jurusan pilihan pertama, misalkan 10% itu dibagi ke 11 jurusan, Betul. gitu. Kemudian di situ sudah ada yang daftar yang lebih dekat, misalkan itu zonasi, maka ya itu yang Yang lebih akan diterima. kemungkinan diterima, karena itu by system, jadi tidak ada yang tahu. Oh, begitu. iya Nggak ada iya yang iya tahu. iya. Oke. Jadi kita juga tidak bisa melihat Ya, ya. enggak bisa. Oh, gitu ya. Satu siswa dalam satu sekolah 3 jurusan. 3 Boleh jurusan. boleh memilih 2 sekolah atau 3 sekolah? Iya, gitu nggak? Boleh ya. bisa. Misalnya 3 jurusan berbeda dari sekolah 3 yang berbeda pula. Boleh. Boleh. Oh, gitu. Boleh. Misalnya gitu. dalam satu kota. Ya boleh, misalkan dari SMK 1, SMK 2 terus tekong gitu, ya Oke, mungkin oh. Boleh. saja. Kalau misalnya mau Di- memilih SMK 1, SMK satunya lagi dan satunya SMA, boleh.
untuk SMA nanti pada tanggal tertentu itu tidak sama jalurnya. Gitu. Jadi kalau pendaftaran di sini kami belum tahu persisnya, memang benar bagus pertanyaannya. Bagaimana ketika jalur atau tahap 1 itu mau mendaftar SMA dan SMK? Betul. Nah, di situ nanti muncul di menunya tersebut. Iya. Jadi kami juga tidak tahu, tapi berdasarkan Juknis di situ boleh memilih sekian jurusan gitu. Jadi ya mengikuti saja apa yang tampil nanti di webnya. Pada saat Gitu. kita login di Ya, ppdb ya. jatim.net itu ya. Betul, betul. Oh gitu. Jadi kita nanti itu ada percobaannya dulu, uji cobanya dulu apa enggak sih? Maksudnya siswa itu nanti kita dikasih waktu untuk mencoba dulu. Simulasi. Iya, simulasi alur pendaftaran, misalnya nanti yang dilakukan ini dulu, kemudian nanti kalau muncul ini dijawab ini. Ada seperti itu apa tidak sih? Apa Ada. kita langsung Cuman hanya berlaku untuk 2 tahap berikutnya. Jadi tahap 1 itu tidak ada uji coba. Oh gitu. Jadi tahap 1 tidak ada uji coba, tapi baru setelah tahap 1 itu ada latihan pendaftaran tahap 2, latihan pendaftaran. Jadi dibaca dengan baik Juknisnya itu. Betul. Di situ sudah nampak bahwa latihan pendaftaran PPDB tahap 2 Tahap 2 ya. sampai dengan tahap 5. Artinya tahap 1 itu ya tidak ada latihannya. Tahap 1 tidak ada Tidak ada latihannya. gitu. Ke tahap 2 dan sampai tahap 5 itu ada Latihannya gitu. Latihannya. Dan ingat itu latihan. Jangan sampai salah mengartikan bahwa ketika latihan sudah menganggap dirinya sudah mendaftar ya. Ada terjadi itu. Jadi tanggalnya perlu dicatat, itu sudah dikasih tanda merah ya. Ya, benar. Tanda merah bahwa mulai tanggal 9 sampai 19 Mei Ya. 2021 itu adalah latihan pendaftaran di tahap 2 Dua. sampai dengan tahap 5. Ya. Nah, untuk tahap 1 ini kan ada jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi hasil lomba. Jadi hasil lomba ini minimal apa ini? Untuk hasil lomba di situ dijelaskan lomba apa saja yang diperbolehkan di sini. Tentunya lomba-lomba di sini bidang akademik dan non akademik. Non akademik itu olahraga, Betul. seni budaya, keagamaan, kepramukaan gitu. Jadi kalau misalnya juara sains, berarti itu masuknya akademik. Akademik, Ya, gitu. minimal tingkat apa minimal? Urutannya jadi seluruh tingkatan itu boleh mendaftar. Boleh mendaftar. Oh gitu. Ya, jadi seluruh prestasi, misalkan paling rendah itu juara 3 tingkat kabupaten, itu paling rendah. Itu berarti minimal tingkat kabupaten Ya, ya. minimal tingkat kabupaten. RT RW nggak bisa ya. Itu yang tidak, gitu. Iya, misalnya kalau saya lomba matematika tingkat RW gitu, kan nggak bisa. Nggak bisa. Berarti nggak minimal bisa. harus juara 3 tingkat kabupaten. Ya. Jadi minimal lah. Artinya ya sebagaimana logikanya tidak mungkin yang juara 1 di tingkat berikutnya itu kan tidak daftarkan, itu yang justru memungkinkan. Tapi kalau tanya yang terendah, ya pastinya Iya. peringkat terendah di Iya, tingkat tiga. kabupaten. Kalau misalnya saya juara harapan 1 gitu, bisa nggak sih? Ya pada dasarnya gini, kalau menurut saya menyampaikan di sini peringkat 3 itu maknanya bisa bersaing enggak ketika peringkat harapan dengan yang sudah menang. Gitu. Jadi boleh-boleh saja, sama, Boleh saja. sama seperti tadi, yang jauh boleh daftar, tapi Iya. apakah yang dekat tidak daftar? Kan logikanya gitu. Heeh. Jadi juara harapan pun boleh mendaftar, tapi peluangnya ya kemungkinan kan kecil. Jadi gitu. ini akan diadu ya, Ya, maksudnya betul. misalnya kejuaraan itu nilainya ada nilainya kan Ada ya? Ya, nilainya Ada tersendiri. poin-poin. yang di tahun-tahun kemarin ini kan ada yang menyertakan beberapa sertifikat nih, kan banyak yang Ya. punya sertifikat. Misalnya saya pernah mengikuti kejuaraan ini tapi tidak menang, hanya sebagai peserta. Apakah itu bisa dicantumkan? Kan ini namanya- banyak kasus iya. kan gitu. Namanya lomba, Ya. pasti yang diperhitungkan
diprioritaskan adalah yang menang menang. saja. Ya, Nah, catat gitu. sobat ngompres. Jadi untuk sertifikat lainnya selain ada kata juara ini tidak boleh ya Tidak ikut boleh. jalur prestasi Prestasi hasil hasil lomba. lomba. Gitu. Untuk jalur afirmasi, ini apa sih? Jalur afirmasi itu yang paling diutamakan, yang Paling diutamakan adalah berdasarkan kepemilikan. Jadi kepemilikan kartu atau penanganan pemerintah daerah, pusat atau provinsi dalam masyarakat tidak mampu. Jadi harus ada buktinya dan itu diutamakan berupa kartu bisa Indonesia Pintar. Betul. Kemudian PIP, PKH ya, itu ya. KIS boleh ya? KIS itu kartu Indonesia Sehat, ya, boleh jadi nggak? Kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, Betul. kartu Keluarga Sejahtera, program Keluarga Harapan, kemudian kartu bantuan pangan non tunai. Jadi bukan yang tunai itu, jadi non tunai di sini. Non tunai itu Ya. berarti yang berupa bahan pokok. Yang berupa bantuan bahan pokok Yang jelas itu ya itu setiap. ada kartunya. Yang jelas Oh, itu ada. iya, Jadi iya. bukti yang paling jelas di sini adalah bahwa itu ada kartunya begitu. Gitu ya. Kemudian Kalau misalnya saya nih ya, karena saya tidak punya kartu itu, tapi saya pengen masuk di jalur afirmasi. Kemudian memang saya dari keluarga tidak mampu misalnya. Ya. Kemudian saya mengurus ke desa, ya. minta surat keterangan tidak mampu. Itu boleh enggak sih gitu? Boleh. Di Oh, situ boleh ya, bisa ya? Ya, tapi ingat bahwa di situ yang ditulis dari kartu Indonesia Pintar, kartu sehat, kan urutan secara urutan. Ya. Logika saya menyatakan yang kartu-kartu sudah ditangani secara nasional itu yang benar-benar diutamakan. diutamakan, gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang punya kartu ini, nah ada yang buktinya hanya misalnya surat keterangan tidak mampu Ya, SKTM ya, itu ya. ya. Nah ini berarti yang diprioritaskan adalah Pasti yang punya kartu kartu, dulu, ya, baru karena- ini diperhitungkan Ya, nanti betul. kalau memang ada sisa kuota atau, gitu ya. betul, Nah oke Betul. ya. Ini sebenarnya penting banget ini Pak Ya, Anies ya, betul, karena betul. banyak yang tanya. Ya. Kemudian untuk jalur perpindahan orang tua itu syaratnya tetap sama, tapi Ya. yang khusus adalah harus punya. Misalnya kalau afirmasi tadi harus punya kartu Ya, khusus. Nah yang kalau jalur perpindahan orang tua, Perpindahan orang tua itu di situ dijelaskan bahwa untuk orang tua wali, jadi diingat yang pertama orang tua wali. Jadi kenapa dibutuhkan kakak? Karena nanti statusnya akan dibaca, apakah dia anaknya atau bukan. Ketika Oh, bukan, gitu. maka akan lebih tinggi nilai yang anaknya. Begitu, kalau sehingga- berarti yang bukan anaknya ini dulu Iya, ya. yang Minggir kedua, dulu. yang kedua. minggir dulu. Iya, kan gitu. Nanti Jadi, kalau ada kuota baru baru, boleh ya. gitu Sama ya. halnya logikanya seperti tadi, ketika yang punya kartu KIP dan sebagainya tidak ada yang daftar, maka kartu SKTM. Surat keterangan tidak mampu yang akan diperhitungkan. diambil, kan gitu. Gitu. Iya, Kemudian iya, di iya. sini pula yang pindah tugas orang tua. Dan ini pun jumlah persentasenya sangat sedikit. Kalau Gitu saya lihat ya. persentasenya sangat sedikit gitu. Yang Jadi, untuk perpindahan orang tua. Iya, iya. Untuk jalur afirmasi untuk presentasinya juga sama sedikit. Sama sedikit, ya. Untuk jalur prestasi hasil lomba itu juga sedikit juga ya. Sedikit, ya. Oke, ini di tahap 1 sudah ya. Kemudian kita lanjut di tahap 2. Itu apa sih di tahap 2 ini? Jalur prestasi nilai akademik SMA. Berarti ini tidak kita gunakan ya? Untuk kami memang sengaja skip ketika di tahap 2. Tahap 2. Berarti Ya, kita SMK skip. tidak membuka SMK 1 khususnya ya. Ya tidak menjelaskan tentang tahap 2. Tahap 2 karena itu dikhususkan untuk SMA. Ya, Oke, lanjut. Berarti next tahap ketiga. Ya. Oke, tahap ketiga adalah apa Cik Mei? Zonasi tadi. Jalur gitu. zonasi. Ya, jadi Ya. kalau jalur zonasi ini apa sih yang diprioritaskan? Syaratnya maksudnya apa?
dari Google Map itu kakak atau apa? Ya, yang pertama otomatis KK. Kenapa KK? Karena itu bukti yang jelas bahwa jarak berapa atau benarkah yang dimasukkan koordinatnya oleh siswa. Jadi pada saat mendaftar atau pengambilan PIN itu akan ditetapkan. Oh, rumah saya titiknya di sini. Katakanlah dia aslinya rumahnya Kelakah misalkan. Kemudian di KK sudah jelas Kelakah, tapi ngekliknya waktu menetapkan koordinat Google Map-nya dia taruh misalkan di Sukodono gitu. Nah, itu berarti secara verifikasi ada petugas yang akan ngecek ini kakaknya Kelakah kok ngekliknya Sukodono. Nah, ini akan diperbaiki oleh petugas dan petugas tidak hanya dari SMK, seluruh gitu kabupaten. Ya. Jadi bahwa panitia yang sudah dibentuk di SMK 1 ini tidak hanya mengurus peserta dari SMK yang mendaftar di SMK Negeri 1 saja. Iya, tidak. Benar. Jadi kita tentang memverifikasi data seluruh yang dibagikan masuk ke akun kami. Jadi SMA punya petugas, punya akun, SMK punya petugas, punya akun. Nah, ini nanti akan diisi orang calon-calon yang akan ngambil PIN di situ, sehingga misalkan sekabupaten Lumajang ada 10.000 pendaftar, kemudian itu dibagi secara acak. Jadi bisa jadi SMK 1 yang ngecek, bisa jadi SMA dari SMA yang ngecek gitu. Jadi untuk keakuratan data itu misalnya nanti kita share log itu ya apa di Google Map itu itu ya memang harus sesuai dengan KK ya, harus sesuai yang ada tertera di KK. Oke. Kemudian untuk tahap 3 ini mulai pendaftarannya adalah 24 sampai 25 Mei. Ya, betul. Ini setelah Lebaran berarti ya? Sesuai dengan jadwal. Intinya mau saat hari raya atau saat itu melakukan pengecekan atau melihat ya sesuai jadwal gitu. Jadi itu ya. Jadi memang karena jadwal sudah ada, jadi para peserta didik baru ini harus memperhatikan benar-benar. Ini kolom yang sudah kita share itu harus disimpan ya. Ya, harus benar. disimpan, kalau bisa di print. Ya, dibaca. Iya, dibaca. Kemudian ditaruh di kamar biar nggak lupa. Atau kalau perlu di HP-nya kasih notif ya Cik Mei. Cik Mei mungkin sudah ada pertanyaan yang muncul, bisa langsung kita jawab. Mungkin sebelum kita lanjut yang ada hubungannya, misalnya mungkin ternyata ada yang tanya tentang jalur zonasi, ada yang tanya tentang ini, belum ada ya? Belum ada yang bagi sobat Ngompres yang ingin langsung bertanya boleh ya, kita lanjut. Ini di tahap 4 itu ada jalur zonasi SMA, berarti kita skip ini ya. Oke. Kemudian ada PPDB tahap 5 jalur prestasi nilai akademik SMK. Ini maksudnya gimana sih Pak Anis? Jadi jalur prestasi di sini khusus untuk masuk ke SMK maksudnya. Jadi yang digunakan adalah nilai rapot yang telah dimasukkan oleh sekolah tadi. Murni hanya berdasarkan itu. Dan ini jumlah prosentasenya yang paling banyak. Yang paling banyak diterima. Ya. Apa ini yang kalau zaman dulu sebelum ini ya, maksudnya tahun yang kemarin itu ini reguler. Ya, bisa disebut demikian. Nah, kemarin kan banyak yang tanya jalur regulernya kapan, padahal kalau yang sekarang ini setelah Juknis muncul tidak ada lagi ya jalur reguler ya Pak Anis ya, benar ya? Dengan jalur prestasi nilai gitu ya, diganti jalur ini ya sekarang ya. Jadi yang diprioritaskan untuk syaratnya tetap sama apa tidak? Sama semuanya ya. Sama semua. Jadi kalaupun ada sudah memasukkan kartu keluarga, ketanda lulus atau dokumen apapun yang sudah dimasukkan di sebelumnya, itu sudah otomatis nanti saat pendaftaran itu muncul atau tidak, ya yang paling diperhitungkan sesuai tahapnya. Jadi tahap 1 afirmasi, tahap 2 zonasi, tahap 3 prestasi, ya itu sudah gitu. Jadi gitu ya, tetap untuk semua persyaratannya sama, hanya
bedanya kalau tadi afirmasi terkhusus yang punya kartu. Ya. Kemudian perpindahan orang tua berarti harus ada surat tugas perpindahan. Orang tuanya. Kalau misalnya jalur prestasi hasil lomba berarti harus punya tambahan kejuaraan. kejuaraan. Ya. Kemudian kalau zonasi dari Google Map-nya. Nah, Ya. kalau dari jalur prestasi ini ada dari Nilai rapot. dari nilai rapot Ya. ya. Oh, ya. Jadi syaratnya semua sama. Oke, dicatat ya. Kemudian kalau kemarin ada yang bertanya tentang kakak ini, Pak Ya, Anies. Semua pada bingung nih. Ya. Kakaknya ada yang baru, ada yang begini kemarin Cik Mei ya, ada yang baru ngurus kakak karena ibunya meninggal di bulan Oktober. Iya. Bulan apa? Bulan Bulan Oktober Oktober kemarin. Nah, kemarin. ini otomatis kan pembuatan kakaknya Belum pada satu tahun 2000 2019. bukan 2020 Iya. bulan paling Bulan tidak Oktober November. November. Berarti kakak itu jadi paling tidak 2020 November. Itu bisa enggak sih pakai kakak lama atau pakai kakak baru? Boleh, silakan boleh pakai kakak lama jika masih ada. Tapi kebanyakan kakak lama itu biasanya ditarik, biasanya begitu untuk diganti dengan kakak baru. Gitu. Sehingga dalam hal ini untuk kartu keluarga yang kartu keluarga di bawah atau tahun dalam 1 tahun kebelakangan itu dilengkapi dengan surat Domisili. keterangan domisili. Begitu ya. Jadi kalau misalnya karena ibunya meninggal, pada akhirnya dia harus mengurus kakak baru, jadi nanti harus ngurus ke desa lagi untuk minta surat pindah surat domisili Ya. bahwa memang benar dia adalah bertempat tinggal di situ ya. Benar. Oke. Silakan yang mau bertanya sudah kita buka ya. Kemudian apalagi ya Pak Anies yang urgent nih, yang seharusnya diketahui oleh para peserta didik baru ini, khususnya yang mau masuk ke SMK Negeri 1. Ya, pada dasarnya yang nomor 1 adalah tentang jadwalnya. Hari ini tanggal berapa, posisinya di mana, pengurusannya, atau paling tidak sudah menyiapkan kelengkapannya gitu. Atau koordinasi dengan sekolahnya. Pak datang ke sekolahnya, ke SMP asal atau MTS asal, menanyakan bagaimana untuk nilai raport, apa sudah dimasukkan, kami mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa segala sesuatu dokumen apapun akan lebih bagus jika lengkap. Jadi apakah kartu keluarga saya sudah 5 tahun yang lalu, apakah masih diperlukan? Kalau menurut saya lengkap itu lebih baik. Ketika ditanya atau diperlukan sudah ada gitu. Ya, jadi kita tinggal langsung menunjukkan gitu ya, apapun biar lebih enak kan gitu, biar memudahkan juga kan. Kalau sayang sekali kalau misalnya kita ikut jalur afirmasi misalnya, ternyata kita kartu kita misalnya kita cari ternyata nggak ada kan. Kemarin itu ada yang kartunya hilang, tapi hanya punya buku tabungan. Itu gimana itu? Tidak bisa karena tidak bisa ya. Harus buku pakai tabungan, kartu. Ya, harus kartunya di situ kartunya. Oh gitu ya. Jadi ya memang biarpun dia menerima PIP, tapi kalau tidak punya kartu berarti dia juga tidak bisa mendaftar melalui jalur afirmasi ya. Ya, bukan tidak bisa, tapi nanti yang pasti yang diutamakan yang benar-benar Yang pegang benar- kartu. Yang lengkap ya. Yang scan-nya ada kartunya itu ya, yang yang buktinya. lengkap. Gitu. Gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya yang sudah kita ketahui di grup tele ya, Pak Anies juga sudah share sebagai help desk ya, atau meja apa? Help Bantuan. Meja bantuan Ya. desk meja, jadi bantuan meja. Berarti Pak Anies suka ngasih meja nih ke orang. Jadi kalau di situ sudah di apa namanya, sudah disampaikan, sudah diinformasikan bahwa tanggal ini bagaimana cara mengambil PIN, tanggal sekian harus apa yang dilakukan kan gitu. Sudah sering mengingatkan ya. Tapi mungkin kadang ini sudah ada pertanyaan yang muncul. Maaf Pak, Bu, dari Rizka Amel. Maaf Pak, Bu, mau tanya, yang dimaksud dengan pengambilan PIN itu maksudnya gimana ya? Mohon penjelasannya. Nah ini, padahal sudah kita share, sudah kita beri informasi, tapi ya harus kita jelaskan ini Nggak ya. apa-apa. Oke. Jadi,
pada dasarnya kami admin atau panitia di sekolah itu hanya bertugas memberikan penjelasan, pada dasarnya itu. Iya, Jadi betul. perlu ditanggapi, tidak apa-apa mau tanya 10 apa kali saja sampai boleh ya, 1000 ya. kali, insya Allah Oke, kami Rizka jawab, Amel gitu. disimak ya. Kemudian perihal pengambilan PIN, tadi Anda sudah diminta untuk menyiapkan seluruh dokumennya, mulai dari nilai sudah dimasukkan oleh SMP, Ya. kemudian kartu keluarga harus di-scan, dijadikan file PDF atau gambar yang jelas. Jelas. Kemudian nanti mungkin disertai dengan surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus. Kemudian itu semua di-scan. Kemudian Di-scan. surat keterangan domisili itu semua di-scan. Nah, Di-scan. saat mengambil PIN, Anda pendaftar itu memasukkan atau menggunakan akunnya adalah akun NISN, nomor induk betul. sekolah Induk sekolah. Sekolah nasional, nasional. ya, yang Jadi sudah pakai itu, terdaftar. ya. Kalau misalnya tidak tahu, berarti Tanya harus ke SMP-nya. menanya ke operator. SMP, Iya, gitu, ke tanya sekolahnya LSA. gitu. Oke. Jadi mengambil PIN itu mengambil kode atau akun untuk bisa mendaftar. Nah, itu. Jadi, mengambil PIN itu maksudnya adalah mengambil akun atau kode untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan. Ya, betul. Oke. Dan tidak harus satu PIN saya berniat ke SMA ini, tidak. PIN berlaku untuk seluruh SMA, SMK. Seluruh SMA, Jadi kalau SMK. misalnya saya mau pengennya daftar di SMA dan SMK, berarti hanya satu PIN kan Ya, yang saya satu PIN punya. untuk Jadi semuanya. tidak boleh ngambil 2 PIN. Tidak akan bisa. Oke, tidak bisa. Berarti hanya Ya, satu PIN. ya. Nah, Rizka Amel dicatat ya. Jadi PIN-nya hanya diambil satu kali. Oh, Ya. untuk cara pengambilannya bagaimana sih? Mungkin ada tutorialnya nih, Pak Ya, Anis. di situ kalau tahun-tahun lalu ada beberapa orang yang sudah membuat tutorial tentang pengambilan PIN dan itu sama, kurang lebih sama. Jadi tinggal login menggunakan NISN tadi, kemudian memasukkan atau upload, mengunggah, mengirim secara file, secara online data-data atau dokumen tadi. Baru Dokumen nanti pendukungnya ya, sesuai dengan jalur yang diambil. Ya, seluruhnya. Jadi belum sampai ke jalur Mas Oh, Yanto. gitu ya? Ya. Masih Jadi mengunggah dia berkas. mengunggah berkas. Oh, gitu. Nah, mengunggah berkas itu tidak akan langsung dapat PIN karena berkasnya akan dicek oleh Dicek operator dulu. SMA SMK. Kira-kira berapa hari setelah kita upload berkas, kemudian PIN kita muncul, itu berapa hari? Kami tidak bisa menjawab secara spesifik. Iya, Tergantung Pihak data verifikasinya ya. verifikasinya itu kalau dia kerja online 24 jam, saya rasa Ya. tidak akan pernah ada Iya, antrian iya. di situ. Gitu. Jadi bisa langsung Iya, ya, bisa langsung. misalnya sekarang saya mau masukkan Ya. berkas, bisa nanti malam Ya, bisa nanti keluar malam PIN sudah atau keluar PIN. besoknya kan Ya, gitu, itu paling cepat ya, gitu. gitu. Oke, lanjut, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Oke, untuk apa lagi ya Cik Mei yang harusnya ini ada keterangan nih, syarat calon peserta didik usia maksimal 21 tahun. Kalau misalnya usia 21 masih boleh. Minimal Maksimal, lulus berapa tahun sih? sesuai Misalnya di setelah juknis, SMP saya berhenti dulu, nggak Ya, sekolah 1 dulu tahun. karena ngapain sih corona kan gitu ya. Percuma juga sekolah, berhenti dulu. Berhenti dulu. Kerja cari uang gitu misalnya. ya, secara ini usia yang diperbolehkan untuk maaf, Untuk mendaftar. untuk mendaftar Hah? itu paling tinggi Paling ya. tinggi usianya. Jadi usia paling tinggi untuk calon itu berusia 21 pada 21. tanggal 1 Juli 2001. Gitu ya. Jadi lewat dari itu atau lahir sebelum itu sudah lewat. atau usianya sudah lewat dari itu ya tidak bisa. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi begitu. sebelum 1 Juli Ya. 2021. Ya, umurnya maksimal 21. 21. Oh, gitu. Lulus dari SMP atau MTS, negeri atau swasta, MTS boleh ya, bebas ya. Ya.
Misalnya dari pondok boleh nggak sih? Boleh, kan di situ juga ada ijazahnya, ada Gitu ya. nilainya, ada rapotnya. Ah, iya iya. Sekarang iya, pondok iya. sudah modern, sudah Ha-ha. hampir sama, ada nilai rapot. Gitu. Berarti juga menerima hafiz-hafizah Ya, juga ya. hafiz itu ada hitungannya di situ. Oke. Oh, misalnya kalau Hafiz ya bener nih Cik Meni. Hafiz. Misalnya Hafiz ini kan pasti punya dokumen apa? Dokumen piagam berapa juz Ya, Berapa Hafalnya. juz Betul, hafalnya? betul. Itu gimana itu? Spesialnya di mana tuh? Dia masuk jalur apa tuh? Jadi untuk hafiz Quran di sini kalau secara skor ya, jadi di situ skor muncul skor hafal 5 juz sampai 9 juz, skornya itu 16. 16. Ya, jadi di Juknis keren. itu ada. 5 juz sampai 10 juz. Kemudian 10 sampai 19 juz itu 32, skornya 32. 32. Jadi sudah mengantongi nilai Iya, itu ya, iya. 32%. Ya, betul. Ya. Wih, keren. Jadi Apalagi kalau kita hafal satu Al-Qur'an nih. ya, itu 30 128. juz. ya. Ya, Berapa? itu hampir sama 75%. ya nilainya hampir sama dengan mungkin antara 50 sampai 75% nilai rapotnya. Wow. Berarti Sekian kali lipat. tinggal mencari yang 25% Ya, kecil kan betul. gitu ya. Ya, Kemungkinannya betul. kecil, kita Ya. tinggal melengkapi berkas-berkas kita ya, tinggal nilainya yes, kalau minimal rata-rata 8 sudah masuk lah. Ya. Sambil memejamkan mata sudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gitu ya Pak Anis Ya, ya. betul, betul. Ada lagi yang Maaf bertanya? mau tanya, apakah scan dokumennya pakai HP boleh? Pada dasarnya boleh. Pada dasarnya boleh. Jadi ya. tidak ada larangan, tidak ada kewajiban apa-apa. Cuman Asalkan kami menyarankan supaya menggunakan komputer itu karena lebih jelas hasilnya Gitu sudah ya. nanti diolah di komputer begitu. mesin scanner Ya. maksudnya ya. Halo gaming pad. Nah, gaming pad ya. Ini boleh sih pakai HP Boleh. asalkan Jelas, harus jelas. Ya, harus jelas, harus tepat Terbaca, ya. terbaca. Ya, harus bisa terbaca. tidak gitu. terbalik. Nah, diusahakan pakai komputer ya. Ya. Ya, usahakan Bukan pakai hanya komputer. judulnya ya. Ya. Hah? Oh iya 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 kemarin. Kartu keluarga. Hanya judulnya saja. Tapi tidak ada keterangannya dia anak kandung atau siapa kan gitu. Itu Jadi tidak semuanya bisa ya Pak Anis Nggak ya. bisa. Sama Nanti- tanda tangan juga. Pada saat kalaupun salah, jadi nanti di situ akan diminta untuk mengulang. Melakukan gitu ya, Mengulang karena operator tidak bisa, panitia Ya. tidak bisa membaca Ya, kan gitu. betul. Jadi Oke, kalau oke. tidak jelas nanti pasti disuruh ngulang. Ini ada pertanyaan lagi. Maaf Pak, Bu, mau tanya, yang perlu di scan itu apa saja ya Bu? Semua ya Pak ya. Ya semua. Gini, Semua pemahaman persyaratan. pemahaman sederhananya, ketika kita saat ini pendaftarannya online, maka tidak ada lagi bentuk kertas. Gitu Berarti ya. Semuanya Iya, semuanya diunggah sudah ya. diunggah dalam bentuk file, dalam bentuk gambar yang jelas. Gitu. Jadi para peserta didik baru ini menyiapkan mulai sekarang berkas-berkas yang menjadi syarat-syarat itu, betul. kemudian di scan dan disiapkan ketika saat pendaftaran mereka sudah tinggal upload kan gitu ya Jimmy iya, ya, iya, benar, gitu benar. aja beres. Siapa tadi? PDF atau JPEG boleh ya. Denina. berarti. Oh iya iya itu Iya, berarti soalnya Bu JPEG atau PDF iya itu dua-duanya gimana? saja. Oh bisa Ya, ya. bisa. Jadi Makanya JPEG tergantung atau PDF? keterbacaannya. Ya, jadi jangan sampai nanti ketemu dengan operator atau operatornya, wah ini tidak jelas, sudah skip aja, disuruh ngulang gitu. Kan daripada Begitu. seperti itu, kan lebih bagus kita hati-hati dari sekarang bahwa yang kita buat dokumen ini benar-benar jelas terbaca. Menurut Pak Anies lebih baik JPEG apa PDF? PDF. Oh lebih baik PDF. PDF. Oke, catat Denina dan semuanya yang harus di scan adalah yang kalau bisa yang Bentuk PDF. bentuk Bentuk PDF, PDF, ya. itu lebih terbaca dengan jelas ya Pak Anies Ya. ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, kita tunggu. Ada apa lagi ya Cik Mei, kalau kemarin Sebentar. banyak pertanyaan yang muncul di Telegram itu dan tapi sudah terjawab sih oleh helpdesk ya.
Itu untuk info itu syarat calon peserta didik baru. Nah, itu kan sudah ada juga, sudah disampaikan, sudah diinformasikan tentang usia, tentang lulus SMP, memiliki dokumen tinggal, tidak terlibat dalam pidana. Ini maksudnya Betul. gimana nih? Ya otomatis tidak terkait atau tidak pernah melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu bisa kejahatan atau bisa Ya, seluruhnya kenakalan. seluruhnya tentang hal negatif yang berhubungan dengan kepolisian itu sudah tidak Nggak bisa. nggak bisa. Nah ini tidak terlibat dalam narkoba, berarti harus mengurus surat di ini apa namanya? Surat Yang di itu apa? Gini, di Labkesdaya tuh. perihal itu jika nanti di awal gini mungkin hanya cukup dengan surat keterangan dari puskesmas Dari atau tes urin puskesmas. atau gini. Karena kalau kita yakin kita tidak pernah ngapa-ngapain, cukup surat itu beres. Beres. Atau tanda tangan orang tua yang menyatakan itu bebas bebas iya, tidak narkoba pernah. gitu. Iya. Tapi ketika nanti masuk ke sekolah Heeh. diketahui dia atau Dites lagi, dites lagi misalkan oleh sekolah dia terbukti dia adalah pemakai narkoba Iya. atau mengkonsumsi narkoba, maka otomatis akan dikeluarkan langsung ya. langsung. Meskipun dia sudah diterima Sudah. misalnya saya sudah diterima Iya, nih, betul. ternyata begitu ada tes ini kan nanti cek fisiknya ini setelah Ya, kita diterima. ya, Nah, ya. ternyata setelah dites urin saya ternyata pemakai gitu. Ya. Saya langsung bisa dikeluarkan ya. Gitu. Oh, gitu. Jadi buka lagi untuk ini yang sudah dikeluarkan ini, buka lagi untuk penerimaan siswa baru enggak? Pada dasarnya kita melihat apakah ada data yang bisa masuk atau tidak. Jadi sangat kecil kemungkinan, pengalaman kami sangat kecil kemungkinan. Ini ada pertanyaan lagi. Maaf Pak, kalau kami daftar jalur afirmasi nggak keterima, apa masih bisa diterima di jalur nilai akademik? Nah, Ya. ini bagus nih pertanyaannya nih. Ya perlu dipahami Berjuang juga bahwa tahap itu menyatakan secara tidak langsung di situ tahap 1 tidak lolos bisa tahap 2, Gitu tahap ya? 2 tidak lolos bisa tahap 3 sampai tahap 5. Itu apa kita melakukan pendaftaran lagi, kita ngambil PIN lagi atau gimana? PIN-nya 1 tapi daftarnya nanti bisa Oh, sesuai berarti jalurnya. jadi misalnya tanggalnya ya. Sesuai jalurnya. Oh, jadi misalnya saya nggak diterima di tahap 1. Ya. Kemudian saya daftar lagi Ya. pada saat tahap 3 dibuka. Ya. Oh, gitu ya. Ya, betul. Jadi tahap 5 dibuka, saya coba lagi Ya, boleh? boleh. Sampai berapa kali sih? Ya sampai tahap 5 kali itu. Oh, gitu ya. Ya, Jadi selama tidak diterima di sekolah lain, dia masih bisa mendaftar. Tapi ketika dia sudah diterima di sekolah lain, maka akunnya sudah terkunci, tidak bisa daftar. Nah, ini sebenarnya adalah pemerintah itu memudahkan kita ya. Jadi kalau misalnya memang tidak diterima, ini masih harus usaha terus nih sampai diterima. Oke, ada lagi. Oh, ini. Oh ya. Boleh ya jadi Fa. Siapa itu? Fa boleh. Kemudian ini tidak bertindik, tidak bertato. Ini buktinya apa nih Pak Anis? Ya nanti pada saat masuk di verifikasi keaslian berkas oleh SMA atau SMK. Jadi pada saat sudah ada pengumuman, tahap terakhir akan dicek. Jadi akan dicek keaslian berkas dan fisik. Gitu ya. Ya, akan ada cek fisik sesuai di situ pada jadwal terdapat di paling akhir tanggal 21 sampai tanggal 30 Juni. Juni ya. Jadi Ya. ketika mereka sudah diterima baru oh ya. Ya. Oh, masih ingat waktu tahun kemarin nih Cik Me ya. Waktu itu saya di panitia cek fisik Pak Anis. Betul. Nah, saat itu ada siswa cewek yang tindik di telinganya tuh banyak, lebih dari satu. Ya. Nah, itu kan ternyata untuk di SMK 1 ini tidak Tidak- boleh tidak dan boleh. mereka harus keluar. Jadi kemarin ada yang nangis-nangis, kasihan juga. Ya. Jadi ini yang harus disampaikan kepada peserta didik baru, nggak usah yang aneh-aneh lah kalau masih ingin, kalau masih kita jadi pelajar normal-normal ya. saja lah ya. Kita nanti untuk SMK Negeri 1 Lumajang ya Pak Anis, kita Ya, betul. cek fisiknya bener-bener kita buka ya. Ya, jadi Karena untuk cewek ya, betul, yang Mbak. ngecek adalah tim Ibu-ibu. ibu-ibu. Saya bukan ibu-ibu.
Ya, tim ibu-ibu. Kemudian untuk yang cowok yang ngecek juga Tim bapak-bapak. bapak-bapak. Coba kalau saya yang ngecek fisik, Nggak ngecek boleh, cowok gitu nggak loh. boleh. Lumayan. Nggak boleh. Nggak bercanda. Oke. Oke. Jadi itu setelah masuk ya. Nah, Oke. kalau memang terbukti bertato, bertindik, untuk rambut gondrong misalnya. Rambut gondrong di SMK 1 ini kan nggak boleh. Ya. Nah, itu kalau misalnya ternyata dia masuk terus rambutnya gondrong, itu apa ya dikeluarkan? Sudah kamu nggak diterima, nggak bisa karena rambutnya gondrong Ya, atau kalau- bersemir gitu. Kalau istilahnya kalau rambut kan masih bisa dipotong. bisa. Ah, gitu. Gitu. Dirapikan. Artinya Jadi mau dipotong di tempat, nah gitu masih mungkin. kita beri toleransi ya. Betul. Silakan kalau masih ingin bergabung di SMK Negeri 1 Lumajang, rambutnya harus dirapikan Rapi, dulu ya, kan gitu. Oke. Berarti Bu Dewi, untuk yang tidak bertindik ini, untuk yang laki-laki misalnya di daerahnya orang tuanya penganut rebo wage anakku. Oh, iya, 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 Nah, ada yang seperti itu, gitu ada ya. yang pengikut hari-hari. Itu gimana? Tidak bisa. Jadi Tetap peraturan ya? tidak bisa. Jadi tetap Ya. bagi bapak ibu wali murid ya tradisi kayak gitu ya mohon dihilangkan karena ya mohon maaf kita sekolah tidak bisa menerima seperti itu ya. Ya kalau misalnya mau sekolah negeri ya berarti harus mengikuti aturannya. Betul. Kita tidak boleh kalau misalnya mau kita masuk jurusan AP mau jadi pegawai negeri terus kemudian bertindik kan nggak ngasih contoh yang baik ya kan gitu. Itu sih sebenarnya tujuannya. Jadi jangan berpikiran negatif. Oh cuma gini aja gini. Ya. Iya kan Cik Mei ya. Jadi kita memang ini. Oke. Ada lagi yang ditanyakan, silakan masih kita tunggu. Kalau tidak ada berarti akan kita sudahi saja. Oke Pak Anies mungkin ada yang ingin disampaikan lagi yang Ya, kalau urgent. kalau menurut saya yang urgent itu selalu cek tanggal, siapkan berkas, gitu, dan ikuti alur yang ada. Jadi kesempatan Catat tanggal-tanggalnya. tahap-tahap itu merupakan kesempatan emas. Nih ada pertanyaan lagi. Bu, jika nilai rata-rata raport ada sebagian nilainya 70 tapi tidak semua, apakah bisa keterima? Ya, kembali lagi tentang diterima atau tidak itu nilai Anda akan bersaing dengan nilai siswa lain. Intinya gitu. Kalau misalnya nilainya Melisa ini 70, ada pendaftar kompetitor yang lain misalnya nilainya 60, ya otomatis Melisa yang diterima kan Betul. gitu. Gitu Melisa ya. Gak usah takut, pede aja lagi. Kan masih ada tahap 5, Iya. tahap 2 sampai tahap 5 ya. Nah, masih banyak kesempatan. Pemerintah sudah memudahkan begitu. Oke, sobat ngompres, Cik Mei mungkin ada pertanyaan apa gitu yang di Di Telegram gitu. Telegram Mungkin kita lupa. Lagi sepi ini. Iya, lagi sepi. Mungkin sudah ini. Sudah terjawab semua. Sudah sih tadi terjawab tentang semua nikah atau dan apa sudah semuanya sudah tahu pastinya ya apa gimana apa yang harus disiapkan mulai dari sekarang nih. Sebenarnya Pak Anies yang bingung ini bukan calon peserta didik baru, orang tuanya juga bingung mau kemana mau apa. Kalau kemarin banyak yang tanya jurusan di SMK Negeri 1 sudah kita kupas tuntas juga di Ngompres. Jadi begitu Pak Anies, terima kasih kehadirannya, sudah banyak membantu calon peserta didik baru. Kapan-kapan kalau misalnya ada lagi yang mungkin di Telegram lagi rame ya Cik Mei ya, banyak pertanyaan kita hadirkan lagi Ulas Ya. Bapak lagi bersama. Helpdesk. Siap. Nah ini bisa disimak nggak sih ini live kita ini bisa disimak dong, lagi nggak bisa, sih? Bisa. Di mana? Di Instagram kita tetap. Di Instagram kita SMKN 1 Lumajang. SMKN 1 Di YouTube ada nggak? Bisa juga. Bisa. Kita Di kebetulan- Facebook Facebook kita tidak ada Facebook ya, kita hanya Instagram dan, dan YouTube. saja, ya. Oke. Jadi sobat Ngompres, kalau misalnya kalian ketinggalan dan kalian ingin tahu alur syarat dan semua ketentuan yang ada di PPDB terutama di SMK Negeri 1 Lumajang, jangan lupa follow Instagram SMK Negeri 1 Lumajang dan
SNKN 1 Lumajang TV. Iya. Yang di YouTube. Oke. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Anis ya. Terima Oke. kasih. Oke. Sampai ketemu lagi Sobat Ngompres. Jiralu, open your mind. Bye bye.